Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ustadz Dwi di pembelajaran bimbingan dan konseling secara online. Ya, jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya ya. Ustadz Dwi membuat video pembelajaran online-nya di sekolah. Namun pada hari ini Ustadz Dwi membuatnya dari rumah. Nah, ini kebetulan juga Ustadz Dwi harus sembunyi sembunyi dari karena kan di rumah pasti ramai dan sebagainya. Nah, oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Nah, tetap terus tonton video pembelajaran bimbingan dan konseling pada pagi hari ini. Tetap stay tune ya. Pada pagi hari ini Ustadz Dwi akan membahas tentang perbedaan pendapat. Nah, tentunya kalian sudah sering sekali mengalami hal seperti ini. Jadi berbeda pendapat dengan teman, berbeda pendapat dengan orang tua, berbeda pendapat dengan sahabat, dan banyak lainnya. Nah, kenapa sih ada perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita dan juga orang lain tentunya ya. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita ini sebagai suatu individu atau ciptaan yang memang unik. Nah, setiap manusia itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Mulai dari bentuk fisik pasti berbeda, ada laki-laki dan perempuan, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek dan sebagainya. Kemudian ada perbedaan secara sikap, mental dan sebagainya. Ada orang yang mudah sekali menangis, ada orang yang mudah sekali gembira, ada orang yang mudah sekali merasa hatinya rapuh dan sebagainya ya. Nah, karena kita ini ciptaan yang unik, makanya pasti dari kita punya pemikiran yang berbeda juga satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam satu hal saja, hari ini mau memakai pakaian apa. Nah, kalau kalian sendiri kan pasti sudah punya pilihan masing-masing. Oh, aku mau pakai kaos yang warnanya biru. Tapi belum tentu orang di sekitar kita seperti orang tua, kakak atau adik, jangan pakai kaos yang warna biru dong, kita kan mau jalan-jalan misalnya, kita kan mau kemana begitu ya, pakai yang baju ini warnanya ini. Nah, itu juga salah satu contoh perbedaan pendapat yang cukup kecil ya areanya. Beda lagi nanti ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mengerjakan tugas ini, tugas secara berkelompok misalnya dengan teman. Nah, bagaimana ini dikerjakannya, seperti apa, metodenya memakai apa. Nah, nanti pasti akan ada banyak perbedaan pendapat. Nah, kenapa ada perbedaan pendapat? Tentu jawabannya adalah karena kita ini manusia ciptaan yang unik, didesain secara unik, masing-masing beda satu dengan yang lainnya, makanya ada perbedaan pendapat. Nah, Ustadz harap cukup jelas ya definisi kenapa kok bisa jadi adanya perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau kita sedang ada di posisi berbeda pendapat dengan orang lain, sebenarnya banyak cara mengatasinya. Namun tidak semua cara itu berakhir baik untuk kita. Maksudnya begini, kalau misalnya kita memilih untuk mengalah ya, misalnya kita memilih untuk mengalah karena di suatu contoh, misalnya kalian berbeda pendapat dengan teman atau sahabat dalam pengerjaan tugas dan sebagainya. Oh ya sudah, aku aja yang mengalah, ya udah pakai caramu aja. Oke, sekali dua kali itu mungkin nggak masalah, tapi nanti lama kelamaan pada akhirnya kalian juga nggak ngerasa ada rasa puasnya, karena kok nggak pakai cara yang ku pakai sih gitu loh. Nah,
bisa, jadi mengalah untuk mengatasi perbedaan pendapat itu bisa, cuman pada akhirnya nanti nggak berakhir baik juga untuk kita, karena mungkin ada rasa ketidakpuasan dari kita, bisa tapi kurang bagus. Kemudian selanjutnya tadi kan ada, kalau kita berbeda pendapat kita mengalah aja ya. Nah selanjutnya kita bisa melakukan kompromi. Nah ini sebetulnya ini bisa dan sangat cocok sebenarnya. Jadi kompromi ini maksudnya apa, Ustadz? Jadi misalnya kita ada perbedaan pendapat dengan teman atau dengan sahabat tentang pengerjaan tugas yang tadi ya maksudnya. Nah kita bisa kompromi, oke, caramu kayaknya bagus nih. Nah misalnya caramu kayaknya bagus, tapi coba dulu deh pakai caraku, mungkin akan lebih efektif. Kita coba aja dulu pakai caraku. Nanti kalau memang kerasanya kita nggak efektif, caraku yang nggak efektif dan nggak enak, kita pakai caramu. Nah setelah kalian melakukan itu, mungkin pendapat kalian bisa jadi diterima, bisa jadi enggak sama lingkungan dengan teman-temanmu, tapi kalian tetap ada kepuasan. Karena apa? Suara kalian didengar, berarti suara kalian tetap dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah itu maksudnya. Jadi bisa dengan kompromi untuk mengatasi perbedaan pendapat tadi, dan itu komprominya bisa banyak area ya, maksudnya bukan hanya seperti itu saja kan, karena perbedaan pendapat itu contohnya banyak sekali ya kan ya, dan Ustaz nggak bisa nyebutin satu-satu, cuman mungkin bisa menggunakan cara kompromi itu tadi atau negosiasi lah maksudnya. Nah setelah kita tadi membahas tentang cara mengatasi perbedaan pendapat, yang ada dua tadi ya, yang satunya bisa kita gunakan tapi nggak sip buat kita karena juga nggak enak juga buat diri kita, yang kedua bisa dilakukan dan itu sip. Jadi yang pertama tadi kan kita harus mengalah ketika ada perbedaan pendapat dengan orang lain, bisa dilakukan tapi lama kelamaan juga nggak enak juga bagi kita kan ya, kita nggak bisa bersuara, suara kita nggak bisa didengar. Kemudian yang kedua kita bisa kompromi atau negosiasi ya, jadi suara kita bisa didengar, entah itu pendapat kita yang diambil atau enggak, yang menang atau enggak. Nah tetap kita dapat kepuasan karena kita bisa menyuarakan suara kita. Nah dari poin permasalahan kita yaitu perbedaan pendapat, dari definisinya kenapa ada perbedaan pendapat, kemudian cara mengatasinya tadi. Nah selanjutnya adalah poin yang harus kita ambil adalah menghargai pendapat. Nah karena kita pasti berbeda pendapat dengan orang lain dan nggak bisa juga pendapat kita serta-merta harus diamini oleh orang lain. Nah kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat orang lain itu kadang nggak cocok ya. Kita pasti akan menemukan banyak orang yang selalu berpendapat tapi nggak cocok nih sebenarnya, nggak cocok, tapi nggak apa-apa ya, biarin aja, namanya juga manusia kan ya. Jadi kita harus bisa menghargai mereka. Nah caranya menghargai mereka gimana ya, kita harus bersikap sabar, rendah hati ya, seperti itu ya. Jadi nggak masalah meskipun kita sudah berkompromi tadi, misalnya kita berbeda pendapat, kita sudah berkompromi, bernegosiasi, tapi ternyata pendapat kita nggak dipakai, ya udah nggak apa-apa, itu biasa aja. Kita harus bersikap sabar, legowo, rendah hati. Nah seperti itu caranya untuk menghargai pendapat orang lain, karena kita juga perlu menyadari bahwasannya nggak semua apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh banyak orang ya. Even it's your parents ya, meskipun itu orang tua kalian pun pada akhirnya kan nggak semua pendapat kalian juga bisa diterima, itu orang terdekat loh ya. Jadi cara menghargai pendapat ya tentu dengan sabar, legowo, memahami bahwa setiap orang juga berbeda, memahami setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Ya sudah, let it go, let it flow, seperti itu ya.
Nah, terima kasih pada pagi hari ini sudah mendengarkan pembahasan pembelajaran bimbingan dan konseling tentang perbedaan pendapat. Nah, semoga video pembelajaran ini tadi bisa menjadi referensi bagi kalian jika kalian sedang mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain. Tentunya, kalaupun sedang tidak mengalami itu, semoga nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran bimbingan dan konseling online pada pagi hari ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat selalu, tetap bahagia, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.